Kenapa kok bikin propaganda? Mereka bilang kembali kepada Al-Quran dan hadis sesuai dengan manhaj salaf. Al-Quran dan hadis sesuai dengan pemahaman salaf. Ya pokoknya salaf terus. Salaf itu dijadikan dagangan, dijadikan kampanye, dijadikan komoditas. Kedua, seluruh ulama di luar Wahabi seperti ulama Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali, dan bahkan ulama Syiah, Zaidiyah dan Ibadiyah sepakat menganggap Wahabi sebagai bagian dari kaum Khawarij. Semua sepakat. Bukan Ahlus Sunnah, Khawarij itu 1343. Mereka merasa minder, merasa malu dengan nama Wahabi. Maka bagaimana mereka pun akhirnya tertarik dengan nama Salafi dan Salafiyah sebagai label baru bagi pergerakan mereka yang dipertemukan oleh isu dan propaganda yang sama dengan kaum modernis, yaitu sama-sama memerangi bid'ah, waham dan khurafat. Mereka ini hanya akal-akalan untuk memberikan jawaban kepada jamaahnya, karena ulama-ulama Wahabi Asy'ariyah ini sesat. Ketika ditanya oleh jamaahnya, loh kok bisa sesat? Imam Baihaqi, Imam Al-Hakim, Imam Ad-Daraqutni, ini kan Asy'ari. Bukan, gak ikut. Mereka cuma pendapatnya mirip, sama. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Pada sesi ketiga ini, kajian ilmiah tentang ilmu hadis, kita akan membicarakan tentang hadis dhaif. Sebelum berbicara tentang hadis dhaif, terlebih dahulu kita akan berbicara bagaimana propaganda orang-orang Wahabi dalam ilmu hadis yang akan kita bicarakan. Baru nanti masuk pada hadis dhaif, karena ini ada hubungannya. Dalam waktu 1,5 jam sampai nanti 2:30 asar, lalu setelah itu sesi keempat. Kita tinggal 2 sesi. Ini yang tema sekarang adalah Salafi dan Salafiyah, bagian dari sebuah propaganda. Makalah ini disampaikan di Bandung tahun 2012 dulu. Definisi salaf. Salaf itu artinya apa? Secara bahasa, salaf adalah suatu masa yang mendahului masa-masa yang berikutnya. Seperti tadi dibandingkan sekarang tuh salaf. Hari kemarin dibandingkan hari ini salaf. Pokoknya yang sebelumnya itu namanya salaf. Secara bahasa. Kalau secara istilah syara', salaf adalah 3 kurun atau 3 abad pertama dalam Islam. Sejak masa Rasulullah SAW sampai tahun 300 Hijriah itu namanya salaf. Tahun 301 itu baru khalaf. Ini berdasarkan hadis ya, riwayat Bukhari Muslim an Abdullah radhiyallahu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala khairun nasi qarni thumma alladhina yalunahum thumma alladhina yalunahum thumma yaji'u aqwamun tasbiku syahadatu ahadihim yaminahu wa yaminahu syahadatahu. Jadi generasi terbaik dalam hadis tadi ya, dikatakan sebaik-baik manusia adalah generasi yang sekurun denganku. Kemudian generasi berikutnya, kemudian generasi berikutnya. Jadi di sini disebutkan sampai 3 kurun atau 3 abad.
atau dibuka dikasih itu. Kemudian datang suatu generasi di mana kesaksian salah seorang mereka mendahului sumpahnya dan sumpahnya mendahului kesaksiannya. Ini masalah generasi terbaik 3 abad itu. Nah, salafi sebuah propaganda. Salaf itu artinya kan 3 abad pertama. 3 abad pertama itu salaf. Kalau sekarang nih sebenarnya kholaf. Ini apa maksudnya propaganda? Akhir-akhir ini mengapa term istilah salaf, salafi dan gerakan salafiyah menjadi propaganda kelompok tertentu? Maksudnya Wahabi. Kenapa kok bikin propaganda? Mereka bilang kembali kepada Al-Quran dan hadis sesuai dengan manhaj salaf. Al-Quran dan hadis sesuai dengan pemahaman salaf. Ya pokoknya salaf terus. Salaf itu dijadikan dagangan, dijadikan kampanye, dijadikan komoditas. Nah, pertarungan ideologi, pertarungan akidah antara gerakan Wahabi melawan mayoritas umat Islam telah menggunakan berbagai pendekatan. Apa saja pendekatannya? Pendekatan dalam dakwah kaum Wahabi. Yang pertama politik dan militer, yaitu serangan Wahabi ya terhadap umat Islam di Jazirah Arab dan akhirnya berdiri kerajaan Saudi Arabia. Itu sebenarnya kan ideologi Wahabi. Ada pendekatan ekonomi, pemberian santunan kepada yang tidak mampu. Kira-kira 1 bulan yang lalu tetangganya lembaga Wahabi di Jember datang ke sini. Dulu orang Wahabi itu di masyarakat sekitar tiap bulan itu dikasih sembako, beras, telur, minyak goreng, suruh tanda tangan tiap bulan. Namanya kemudian beasiswa kepada mahasiswa Wahabi. Para pelajar Wahabi itu gratis dan makan semuanya gratis, masih uang saku 750.000 setiap bulan. Itu pelajar. Dan jangankan pelajar, tamu yang kesini itu bilang temannya ikut jamaah Wahabi, nggak ngaji, cuma menjadi anggotanya, tiap bulan 1,5 juta. Dakwah mereka banyak uangnya emang. Kemudian propaganda Wahabi apa? Melalui media dan penerbitan yang melimpah, internet segala macam. Juga melalui jargon dan slogan. Apa jargon dan slogannya? Salaf, ahli hadis, ahlul athar dan lain sebagainya. Ini Wahabi. Pendekatan gerakan Wahabi di Indonesia ini metode pendekatan politik. Posisi Wahabi kuat, posisi Aswaja lemah. Kalah ya secara politik karena mereka bersatu. Ekonomi mereka kuat, kita lemah. Media mereka kuat, kita lemah. Mereka banyak punya radio, internet segala macam. Kita ini gak rajin kan, As-Sunniyah kan punya radio itu. Tapi ya paling cuma sekitar Kencong, Jombang tuh radionya. Kalau Wahabi itu sudah pakai televisi dan sudah Indonesia. Slogan dan jargon. Mereka ini kuat, kita kalah. Nah, ini propaganda gerakan Wahabi. Mengapa gerakan Wahabi menggunakan propaganda nama Salafi dan Salafiyah? Salaf. Kok sering pakai salaf? Setelah berbagai propaganda gagal menaikkan reputasi kaum Wahabi di mata dunia Islam, maka kaum Wahabi menggunakan beberapa jargon dan slogan sebagai simbol pergerakan mereka, seperti Al-Muwahhidun, Ahlus Sunnah wal Jamaah, Salafi dan Salafiyah, Ahli Hadis dan Ahlul Athar.
Propaganda pertama gerakan kaum Wahabi, klaim mengikuti Ahlus Sunnah wal Jamaah. Wahabi ini dulu bilangnya Ahlus Sunnah wal Jamaah aswaja, walaupun ada Wahabinya, tapi bilangnya Ahlus Sunnah. Pada awalnya gerakan Wahabi membawa nama Ahlus Sunnah wal Jamaah sebagai label pergerakan mereka dengan bernaung di bawah mazhab Hambali. Akan tetapi kaum Wahabi gagal membawa label Ahlus Sunnah wal Jamaah, membawa merek Ahlus Sunnah wal Jamaah sebagai simbol gerakan mereka. Mengapa gagal? Karena dua hal. Pertama, Ahlus Sunnah wal Jamaah di dunia Islam, terutama di luar negara Saudi Arabia, telah identik dengan pengikut Asy'ariyah Maturidiyah. Jadi kata orang, aswaja itu Asy'ariyah Maturidiyah, bukan Wahabi. Karena sudah umum. Kedua, seluruh ulama di luar Wahabi seperti ulama Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali, dan bahkan ulama Syiah, Zaidiyah dan Ibadiyah sepakat menganggap Wahabi sebagai bagian dari kaum Khawarij. Semua sepakat. Bukan Ahlus Sunnah, Khawarij itu. Ini kata ulama-ulama dulu. Ini misalnya Wahabi menurut ulama Hanafiyah dalam kitab Raddul Muhtar. Ini Hanafi, pengikut Ibnu Abdul Wahab, Wahabi adalah Khawarij masa sekarang. Wahabi menurut ulama Malikiyah dalam tafsir Shawi. Dalam tafsir Shawi dikatakan Khawarij. Hadhil ayah nazalat fil Khawarij alladzina yuharrifuna ta'wilal kitab was sunnah wa yastahilluna bidzalika dima'al muslimin wa amwalahum kama huwa musyahadun al-an fi nawahirihim wa hum firqatun bi ardil Hijaz yuqalu lahum al-Wahabiyah yahsabuna annahum ala syai' ala innahum humul kadhibun istahwadha alaihim asy-syaitan fa ansahum dzikrallah ulaika hizbus syaitan ala inna hizbas syaitan humul khasirun. Ayat ini turun mengenai orang Khawarij. Siapa Khawarij? Adalah orang-orang yang mentahrif, merubah penafsiran Al-Quran dan hadis. Oleh sebab itu mereka menghalalkan darah dan harta kaum muslimin. Membunuh orang di luar Wahabi itu halal karena dikafirkan, sebagaimana yang disaksikan sekarang dalam nawairihim, golongan yang sama dengan mereka, yaitu suatu kelompok di Hijaz yang disebut dengan Wahabi. Mereka menyangka annahum ala syai', mereka berada di atas satu pegangan. Ala, ingatlah, humul kadzibun, mereka pendusta, mereka sebenarnya pendusta. Istahwadha alaihimus syaitan, mereka dikuasai oleh syaitan. Fa ansahum dzikrallah, syaitan menjadikan mereka lalai berzikir kepada Allah. Karenanya Wahabi anti zikir, mengajak meninggalkan zikir. Kata Imam Ash-Shawi, dilalaikan. Ulaika hizbus syaitan, mereka adalah kelompok syaitan, pengikut syaitan. Jadi Wahabi itu pengikut syaitan. Ala inna hizbas syaitan humul khasirun. Ingatlah, sesungguhnya pengikut syaitan itu adalah golongan yang rugi. Tafsir Shawi. Kalau di ulama Syafi'iyah ini sudah maklum ya, dalam Misbahul Anam, kemudian di dalam kitab Ad-Durarus Saniyah. Bahkan ulama Hanabilah menganggap Wahabi ini bagian dari Khawarij. Dalam kitab Ar-Rahlatul Hijaziyah war-Riyadul Unsiyah. Ini ulama Hambali. Karenanya nama Ahlus Sunnah itu nggak bisa Wahabi. Nah, sekarang ini mereka berusaha dengan sekuat tenaga, kita ini Ahlus Sunnah, Ahlus Sunnah. Kita harus sungguh, bukan. Kita ini harus terang-terangan, Wahabi bukan Ahlus Sunnah wal Jamaah, tapi Khawarij. Muktamar Ahlus Sunnah di Grozny, di Chechnya tahun 2000 berapa dulu? 2016 memutuskan Wahabi bukan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nah, karena Ahlus Sunnah wal Jamaah gagal, propaganda kedua gerakan kaum Wahabi.
membangun pencitraan dengan nama salafi, manhaj salaf, salafiyah. Ini Wahabi. Mengapa salafi dan salafiyah? Kapan propaganda nama salafi dan salafiyah lahir? Pada 3 kurun pertama dalam Islam dan kurun-kurun berikutnya tidak dikenal jargon, slogan atau mazhab yang bernama salafi dan salafiyah. Gak ada. Mazhab salafi, salafiyah. Mayoritas umat Islam cukup dengan nama Ahlus Sunnah wal Jamaah dengan berbagai mazhabnya. Ya, Ahlus Sunnah ini pengikut salaf. Kemudian pada paruh kedua abad ke-19 Masehi, abad paruh kedua 1850-an ya, setelah tahun 1850-an lahir gerakan pembaharuan yang dipelopori oleh tokoh-tokoh modernis seperti Muhammad Abduh, Jamaluddin Al-Afghani, Rashid Ridha, Abdurrahman Al-Kawakibi dan lain-lain. Nah, sebagai sebuah gerakan pembaharuan, kaum modernis merasa perlu untuk mengeksploitasi, memperalat jargon atau slogan propaganda untuk menarik simpati massa. Karena mereka ini kelompok baru, maka harus ada mereknya agar orang tertarik. Apa ini? Apa ini? Harus. Kalau nggak ada merek, nggak ada propaganda, orang kan nggak tertarik. Maka jargon salafi dan salafiyah adalah alternatif terbaik mereka. Kita kembali kepada kaum salaf dalam menerjemahkan gerakan kembali kepada ajaran kaum salaf dan membersihkan ajaran Islam dari berbagai bid'ah, waham dan khurafat. Ini kata mereka. Hanya saja kaum modernis tersebut terjebak dalam slogan murni yang tampil cuma slogan dan justru terjerumus dalam bid'ah-bid'ah baru dalam pandangan dan ajaran mereka. Katanya salaf, kok gak sesuai dengan salaf? Nah, pada masa tersebut kaum Wahabi, jadi Muhammad Abduh sebenarnya Rashid Ridha yang pakai salaf-salaf. Pada masa tersebut kaum Wahabi merasa jenuh dengan label Wahabi yang terkesan negatif dalam pandangan dunia Islam. Sejak awal Wahabi ini dengan nama Wahabi merasa senang dan bangga. Nah, tahun 1343 mereka merasa minder, merasa malu dengan nama Wahabi. Maka bagaimana mereka pun akhirnya tertarik dengan nama Salafi dan Salafiyah sebagai label baru bagi pergerakan mereka yang dipertemukan oleh isu dan propaganda yang sama dengan kaum modernis, yaitu sama-sama memerangi bid'ah, waham dan khurafat. Mereka pakai nama Salafi, Salafiyah, Salaf. Strategi ini menemukan banyak kendala yang cukup serius. Gagal, banyak kendala. Mengapa? Nama gerakan Salafi dan Salafiyah tidak dikenal pada masa-masa sebelumnya. Nama Al-Firqah An-Najiyah dalam hadis-hadis Nabi SAW justru bernama Al-Jamaah, As-Sawadul A'zam, Ma'ana alaihi ashabi dan lain-lain. Enggak ada ini dari mana? Orang menjadi janggal. Nah, akhirnya apa? Karena nama Salafi dan Salafiyah ini gagal, maka ganti propaganda ketiga, gerakan Wahabi. Klaim Wahabi sebagai representasi ahli hadis dan ahlul athar. Mereka ganti nama ahli hadis, ahlul athar. Hadis adalah apa saja yang disandarkan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, meliputi perbuatan, ucapan maupun pengakuan. Athar adalah apa saja yang dinisbatkan kepada kaum salaf, sahabat, tabi'in dan penerusnya, meliputi ucapan, perbuatan maupun pengakuan. Pokoknya abad ketiga itu athar. Kaum Wahabi mengklaim sebagai representasi ahlil hadis dan ahlil athar.
Mengapa? Karena mereka merasa paling konsisten dengan hadis Nabi SAW dan athar salaf. Merasa aja. Sebenarnya enggak. Nah, klaim kaum Wahabi bahwa hanya mereka sebagai representasi ahli hadis dan ahli athar berhadapan dengan dua kendala yang sangat serius. Bagaimana? Pertama, ahli hadis tidak memiliki paradigma tertentu yang menyatukan mereka dalam satu mazhab, baik dalam hal fikih maupun akidah yang tadi itu. Katanya ahli hadis, loh ahli hadis yang mana? Kan ahli hadis ini kan tidak satu pemikirannya. Pembacaan terhadap kitab-kitab rijalul hadis akan menyimpulkan bahwa ahli hadis ada yang mengikuti ahlus sunnah, khawarij, syiah, mu'tazilah dan lain-lain dalam bidang akidah. Dan ada yang mengikuti mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali dan lain-lain dalam bidang fikih. Kemudian kedua, pembacaan yang mendalam terhadap kitab-kitab biografi ahli hadis seperti kitab Tadhkiratul Huffaz karya Az-Zahabi, Tabaqatul Huffaz karya As-Suyuti akan menyimpulkan bahwa mayoritas ahli hadis dalam bidang akidah mengikuti mazhab Asy'ari 90% dan dalam bidang fikih mengikuti mazhab Syafi'i 85 atau 80%. Nah, ini ahli hadis yang mana? Wong mereka sedikit, yang mayoritas gak sama dengan mereka. Ini bilang ahli athar. Nah, maka bagaimana sebagai solusi dari kedua kendala serius tersebut? Ada beberapa strategi yang dilakukan oleh kaum Wahabi untuk membangun image, membangun kesan, pencitraan, reputasi bahwa mereka benar-benar representasi ahli hadis dan ahlul athar. Apa saja yang mereka lakukan? Pertama, menetralisir keasy'arian para ulama ahli hadis yang mengikuti mazhab Asy'ari. Ulama-ulama yang dulu Asy'ariyah gak dibilang Asy'ariyah. Seperti mengatakan, misalnya mereka bilang Imam Baihaqi, Imam Nawawi, Imam Ibnu Hajar dan lain-lain bukan pengikut mazhab Asy'ari. Hanya saja pendapat mereka sama dengan pendapat Asy'ari. Enggak, bukan, cuma pendapatnya sama. Lu apa bedanya? Itu ikut maling? Enggak ikut maling, cuma pekerjaannya sama dengan maling misalnya. Mereka ini hanya akal-akalan untuk memberikan jawaban kepada jamaahnya. Karena ulama-ulama Wahabi Asy'ariyah ini sesat. Ketika ditanya oleh jamaahnya, loh kok bisa sesat? Imam Baihaqi, Imam Al-Hakim, Imam Ad-Daraqutni, ini kan Asy'ari. Bukan, gak ikut. Mereka cuma pendapatnya mirip, sama. Ini cara mereka ngakali jamaahnya. Ya ngakali lah. Nah, strategi ini selain ditolak oleh internal Wahabi sendiri, sesama Wahabi kontroversi. Loh, enggak Imam Asy'ari. Enggak semua Wahabi sepakat dengan strategi ini. Kalau baca di kitab-kitab mereka itu, saling berantem mereka. Juga bertentangan dengan fakta dan realita yang ada. Nah, mereka Imam Asy'ari kok dibilang bukan. Kan lucu sebenarnya. Kemudian kedua, ini strategi Wahabi, menolak peran hadis dhaif dalam segala hal, baik ahkam maupun fadhailul a'mal. Gak mau sama hadis dhaif. Strategi ini dipelopori oleh Syekh Al-Albani dan murid-muridnya. Bahkan hadis dhaif diposisikan seperti hadis maudhu. Ini yang mereka lakukan. Nah, strategi ini sangat lemah. Mengapa? Karena para ulama ahli hadis sejak generasi salaf menerima peran otoritas hadis dhaif dalam fadhailul a'mal dan bahkan dalam ahkam. Dari dulu ulama menerima hadis dhaif. Lah kok sekarang ini kan problem kan? Para ulama panutan kaum Wahabi sendiri sebelum generasi Syekh Al-Albani, seperti para cucu pendiri Wahabi, menerima peran hadis-hadis dhaif dalam kitab-kitab mereka. Ulama Wahabi lah menerima sama hadis dhaif yang dulu. Lah kok sekarang enggak menerima? Ini kan problem.
Bahkan Syekh Ibnu Taimiyah, Ibnu Qayyimil Jauziyah dan pengikutnya banyak menyebarkan hadis dhaif dan palsu dalam kitab-kitab mereka. Yang maudhu saja mereka mau kok. Ini ulah pendahulu Wahabi. Lah kok sekarang kok gak mau? Ini kan terlalu kan. Ketiga, ini strategi ketiga ya, mengacaukan kitab-kitab akidah yang ditulis oleh para ulama ahli hadis pengikut mazhab Asy'ari, seperti kitab-kitab Al-Baihaqi, Ad-Dani, Ibnu Hajar dan lain-lain. Dikacaukan. Gimana? Dengan cara menerbitkan dan memberi catatan kaki, taklek, tahqiq yang justru berlawanan dengan akidah penulis kitab tersebut. Saya kitab-kitab ahli hadis yang tahqiq Wahabi banyak yang punya. Dan dikacau. Hadza, kalau gak didhaifkan nanti hadza khata' mukhalifun li aqidatis salaf. Ini salah, berbeda dengan akidah salaf. Tapi setelah itu tidak qala salaf, enggak, langsung qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Loh, kok Ibnu Taimiyah? Kan Ibnu Taimiyah bukan ulama salaf. Katanya berbeda dengan salaf. Kok berbeda dengan Ibnu Taimiyah? Ini mereka. Ya cuma untuk mengacaukan aja. Akan tetapi ketika penulis kitab tersebut memaparkan dalil-dalil akidah Ahlussunnah, sang pentahqiq si Wahabi tidak memberinya komentar, nggak bisa menjawab. Mengapa? Ya karena sangat rasional. Coba baca kitab Al-Asma' was Sifat karangan Imam Baihaqi yang ditahqiq oleh Al-Hashidi, ulama Wahabi. Disalah-salahkan. Tapi ketika argumennya disebutkan nggak bisa membantah. Mengapa nggak bisa? Karena mereka muflis. Apa muflis? Muflis secara ilmiah, iflas, bangkrut, nggak punya modal keilmuan. Yang terjadi seperti itu. Nah, keempat, ini cara keempat ya, menyebarkan riwayat dan kitab palsu tentang akidah mereka, Hasyawiyah dan Mujassimah, dan dinisbatkan kepada para ulama salaf dan ahli hadis. Contohnya seperti Aqidatul Imam Asy-Syafi'i. Padahal isinya maudhu, palsu. Ya mereka bikin-bikin. Ar-Raddu 'alal Jahmiyah dinisbatkan kepada Imam Ahmad bin Hanbal. Kitab Ar-Ru'yah dan As-Sifat dinisbatkan kepada Imam Ad-Daraqutni.